Dewa Perang Yesikai. Bab 446. Di dalam rumah. Jadi, kau di sini untuk menyelamatkan wanita itu, Dewi Bulan. Athena berkata dengan ringan. Yesikai baru saja menceritakan seluruh kisahnya, dan para penguasa bawah tanah tim 3 akhirnya menghela napas lega. Mereka sudah terkejut bertemu Athena, tetapi untungnya sepertinya dia tidak datang ke sini untuk mengincar Yesikai. Ketika para dewa bertarung, manusia, ini tidak mampu menanggung konsekuensinya. Saya tidak dapat membantumu menyelamatkannya. Pada saat ini, Koga Kawako berkata dengan enteng, wanita itu membunuh pamanku. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan membunuhnya. Saat Kawako berbicara, tangannya tanpa sengaja menyentuh Kitetsu di pinggangnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu sebelum kau bertindak. Yesikai berkata dengan dingin. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa melakukannya. Jika Chuanzi benar-benar berani mengambil tindakan, dia tidak keberatan menjadi musuh seluruh keluarga Koga. Bahkan manusia tanah liat bisa marah. Bila seorang wanita tetap acuh tak acuh saat disentuh orang lain, maka sia-sialah Yesikai dijuluki sebagai Raja Neraka. Gadis kecil, jika kau ingin membunuh seseorang di depannya, sebaiknya kau panggil kakekmu terlebih dahulu. Kali ini, Athena berkata dari samping, nadanya terdengar sedikit bercanda. Kamu. Hal yang paling dibenci Chuanzi adalah dipandang rendah oleh orang lain, tetapi karena kekuatan Athena, dia tidak bisa bertindak gegabah meskipun dia tidak yakin. Mendengus. Athena, bisakah kau berhenti menatapku seperti itu? Yesikai berjalan di depan, seluruh tubuhnya terasa tidak wajar, seolah-olah ada yang sedang menatapnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Athena menatapnya dengan ekspresi menggoda dan hasrat di matanya. Ada apa, tunanganku, tidak bisakah aku melihatmu saja? Athena memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Yesikai dengan senyuman di wajahnya. Orang-orang dari ketiga tim menoleh dan pura-pura tidak melihatnya. Sejak kembali dari Gunung Suci, Athena telah menyatakan di dunia bawah bahwa Hades, dewa dunia bawah, adalah tunangannya. Untungnya, Jikian tahu alasannya dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu jelas tahu kalau aku sudah menikah. Yesikai berkata tanpa daya. Ya, tapi aku juga tahu bahwa Ratu Dunia Bawahmu bukanlah Dewi Bulan. Athena tersenyum tipis, kau bersedia datang ke tempat terkutuk ini untuk menyelamatkannya. Apa hubungannya itu denganmu? Aku bukan Ratu Dunia Bawahmu, tetapi Dewi Bulan juga bukan Ratu Dunia Bawah. Kau bisa berjuang keras untuk wanita yang tak bernama dan tak bernama, jadi aku percaya bahwa suatu hari, aku juga bisa melakukan ini dan membuatmu bersedia melayaniku. Athena berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kedatanganmu kali ini seharusnya membuat Ratu Dunia Bawah di Tiongkok sangat tidak senang. Kamu juga tahu ini. Yesikai mengangkat alisnya. Dia mulai meragukan apakah Athena telah memantau hidupnya. Aku mengenal Ratu Dunia Bawahmu dengan sangat baik, meskipun kita hanya bertemu sekali di Gunung Suci. Dewi Bulan memiliki arti khusus bagiku, dan tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya. Yesikai menghela nafas dan berhenti. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ke sini kali ini? Apa kamu juga tertarik dengan harta karun Atlantis? 4 elemen Atlantis memang bagus. Kalau memungkinkan, mari kita gabungkan kekuatan. Aku ambil 1 dan kamu ambil 3. Kata Athena sambil tersenyum. Haha, apa yang kamu tertawakan? Athena menggaruk kepalanya penasaran. Dulu ada yang bilang hal yang sama ke saya, tapi sekarang dia sudah pergi. Siapa ini? Dewi kecantikan, Aphrodite. Yesikai berkata dengan dingin. Jangan bandingkan aku dengan wanita itu. Kita sangat berbeda. Athena membalas dengan tajam, meskipun kita sama-sama orang barat, aku tidak seperti dia, yang suka menjilat dan mencari keuntungan. Yesikai sama sekali tidak meragukan komentarnya. Athena dikenal sebagai Valkyrie, dan memiliki kepribadian yang riang, mirip dengan Dewa Perang Wang Kai. Dia adalah seorang penghasut perang, dengan kecenderungan sedikit kekerasan. Mereka enggan menggunakan cara-cara intrik yang licik dan lebih memilih cara-cara yang sederhana dan kasar. Yesikai memimpin semua orang ke halaman belakang sebuah rumah. Selain sumur, ada rumput liar di seluruh tanah. Hades, mengapa kau membawa kami ke sini? Athena bertanya dengan rasa ingin tahu. Daohun, mengapa kau membawaku ke sini? Pada saat yang sama, Yesikai juga mengajukan pertanyaan pada Daohun. Di dalam sumur itu adalah pintu masuk menuju harta karun. Benar-benar. Yesikai melangkah maju dan melihat ke arah sumur. Bulan yang terang benderang terpantul di permukaan air pada malam hari. Bukankah ada air di bawah?
Bagaimana mungkin itu pintu masuk? Penglihatanmu sangat buruk. Permukaan air hanyalah ilusi. Langsung saja masuk. Hades, di mana sebenarnya tempat ini? Koga Kawako bertanya dari samping. Pintu masuk ke harta karun itu ada di belakang sumur ini. Yesike berkata dengan ringan. Apa? Di sumur ini? Bagaimana ini mungkin? Lord Pluto tidak berbohong kepada kita. Orang-orang di tim ketiga membicarakannya. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Yesike. Ada pepatah lama yang mengatakan, satu orang tidak memasuki kuil, dua orang tidak melihat ke dalam sumur, dan tiga orang tidak memeluk pohon. Ditambah dengan ungkapan, menambah hinaan atas luka, sebuah sumur biasa secara tidak dapat dijelaskan terlibat. Sumur telah menjadi sinonim dengan pembunuhan. Pintu masuk ke harta karun ini ada di dalam sumur ini. Yesike mengulanginya lagi. Siapa yang bersedia masuk lebih dulu? Yesike berbalik dan bertanya. Orang-orang itu diam-diam mundur selangkah. Mereka tidak berani mengambil risiko dan malah lebih takut menjadi umpan meriam. Bahkan Koga Kawako di sampingnya ragu-ragu dan dia juga skeptis. Yesike merasa sedikit merinding, tetapi dia juga memahaminya. Kalau dia salah satu dari mereka, dia tidak akan berani melompat seperti itu. Lagi pula, bagi orang-orang ini, Hades adalah raja dunia bawah, sosok misterius yang sulit ditemukan. Mereka yang menduduki jabatan tinggi semuanya punya sarana, jadi bukan hal yang aneh bila orang-orang di bawahnya dijadikan umpan meriam. Tepat saat Yesike hendak melompat turun, sebuah sosok melintas di depannya. Athena, ini kamu. Yesike tidak pernah menyangka bahwa Athena benar-benar akan berdiri. Karena aku sudah menganggapmu sebagai tunanganku, aku akan mempercayai apa yang kau katakan tanpa syarat. Athena menunjukkan senyum menawannya dan langsung melompat ke dalam air. Yang mengejutkan, saat tubuh Athena masuk ke dalam air, tidak terjadi cipratan sedikit pun dan permukaan airnya bagaikan cermin. Permukaan air ini adalah ilusi. Yesike bersandar di tepi sumur dan membalikkan badan. Di mana ini? Yesike membuka matanya dan melihat sebuah pintu setinggi dua orang di depannya. Athena berdiri di sana sambil menonton. Kau juga ikut turun, kata Athena sambil tersenyum. Kamu terlalu impulsif tadi. Apa kamu tidak takut aku akan menambah hinaan atas luka? Yesike tersenyum dan menggoda. Aku yakin kau tidak akan melakukannya. Kalau itu Hephaestus atau Zeus, mereka mungkin akan melakukannya, tapi aku yakin kau tidak akan melakukannya. Kata Athena dengan tegas. Mengapa? Jika memang kau orang seperti itu, maka tidak mungkin Dewa Bulan tergila-gila padamu. Bab 447. Sudut mulut Yesike sedikit melengkung ke atas. Penilaian Athena terhadapnya jarang adil. Dengan dua dewa utama memimpin, ketiga tim juga tumbang satu demi satu. Koga Kawako menatap air yang mengambang di langit dan membuka mulutnya karena terkejut. Dia telah menjadi bagian dari keluarga Koga selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat hal ajaib seperti itu. Permukaan air di sumur itu sebenarnya hanyalah ilusi. Ini luar biasa. Aku tidak menyangka ada dunia lain di bawah sumur ini. Chuanzi tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan, namun juga sedikit malu. Dia baru saja meragukan kata-kata Yesike. Bagaimana jika dia masih menyimpan dendam setelah mereka masuk? Bagaimana kamu tahu bahwa pintu masuk ke harta karun itu ada di bawah sumur? Athena mendekati Yesike dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, tebak saja. Yesike tersenyum licik. Tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa itu adalah bantuan roh pedang. Di depan semua orang ada sebuah pintu yang tingginya dua orang, dengan beberapa kata aneh terukir di atasnya. Ini seharusnya kata-kata Atlantis kuno. Semua orang sedikit bingung, dan tidak ada seorang pun di sekitar yang mengerti kata-katanya. Hades, lihat di sini. Pada saat ini, Athena tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia menarik lengan Yesike dan tiba di pilar batu di depan pintu. Ada saklar di sana. Ini seharusnya menjadi tombol untuk membuka pintu. Kata Athena dan menekannya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di ruang tertutup itu. Setiap orang merasa berdebar-debar. Apakah akan runtuh? Jangan panik, semuanya. Yesike menenangkan semua orang, dan pintu di depan mereka perlahan terbuka disertai gemuruh. Semua orang begitu gugup hingga mereka tidak berani bernapas, dan mereka semua ingin melihat apa yang ada di balik pintu. Suara mendesing. Semuanya, hati-hati. Yesike berteriak, dan sebuah anak panah hitam melesat dari dalam dan menembus tepat ke mata kiri seorang pria di belakangnya. Anak panah itu menembus kepalanya dan kemudian menancap kuat di dinding batu di belakangnya. Ada lebih banyak anak panah yang datang,
semuanya cepat sembunyi. Yesike menarik Athena dan bersembunyi di balik pilar batu. Anak panah itu melesat di udara dan langsung mengenai sudut pilar batu, menghancurkan sepotong batu. Yesike dulunya adalah seorang tentara. Meskipun saat itu adalah era senjata panas, busur silang masih digunakan dalam operasi militer. Akan tetapi, anak panah tadi setidaknya 2 kali lebih cepat dari anak panah busur silang biasa, yang telah melampaui kecepatan suara. Ditambah lagi dengan daya tembus anak panah yang kuat, anak panah dingin itu dapat dengan mudah menembus siapapun di sini. Terlebih lagi jika ada udara mati di atasnya. Anak panah terus ditembakkan, dan semua orang segera mencari tempat berlindung untuk bersembunyi. Koga Kawako mengeluarkan Kitetsu dan memblokir anak panah di depannya. Anak panah dan bilah pedang itu menciptakan percikan api yang menyilaukan. Swas, wus, wus. Anak panah terus melesat dan beberapa orang terjatuh hanya dalam hitungan detik. Bukannya Yesike tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan Yesike tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Setengah menit kemudian, hujan anak panah perlahan berhenti. Apakah sudah berhenti? Yesike perlahan menjulurkan kepalanya. Dalam kegelapan, dia samar-samar mendengar sesuatu yang aneh. Ledakan. Yesike tiba-tiba menundukkan kepalanya. Sebuah anak panah melesat melewati dahinya dan menancap di dinding batu di belakangnya. Dia hampir terbalik di selokan. Yesike meragukan apakah perangkat yang menembakkan busur silang memiliki fungsi untuk secara otomatis membidik musuh. Seharusnya tidak ada lagi. Yesike melemparkan sepotong kayu, dan anak panah tidak ditembakkan. Tampaknya mereka semua telah dipecat. Dia perlahan-lahan berjalan keluar dari balik pilar batu, dan tidak ada pergerakan dari anak panah itu. Keluarlah, semua anak panah telah ditembakkan. Yesike menghela napas lega dan memanggil semua orang. Bagaimana kabar timnya? Tuan Pluto, 3 orang dalam tim kita tewas dan 1 orang terluka. Salah satu dari mereka berkata dengan ngeri. Tampaknya semua orang masih sedikit takut. Yesike berjalan cepat ke arah orang yang terluka itu. Ini adalah seorang pria kulit putih yang bersembunyi di balik pilar batu, mengerang kesakitan, dengan anak panah tertancap di kakinya. Yesike mencabut anak panahnya dan menggulung celana panjangnya. Suatu kejadian yang mengejutkan terjadi. Meridian pria itu berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kulit di dekat meridian berubah menjadi putih keabu-abuan. Itu siaran mati. Yesike terkejut. Meskipun dia tahu kekuatan penghancur energi kematian pada tubuh manusia, dia tidak menyangka kecepatannya akan secepat itu. Yang paling penting adalah dia tidak punya cara untuk menghentikan penyebaran energi kematian. Ah! Tiba-tiba cahaya keemasan menyambar, diikuti cipratan darah. Lelaki itu jatuh ke tanah sambil kesakitan dan berteriak keras. Lututnya telah berubah menjadi permukaan datar seperti luka pisau, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Athena, apa yang sedang kamu lakukan? Yesike berteriak pada pelakunya, Athena, yang berdiri di sampingnya. Jika lebih lama lagi, dia akan kehilangan lebih dari sekadar betisnya. Jika energi kematian memasuki jantungnya, dia akan kehilangan nyawanya. Athena berkata dengan tenang, sambil menatap luka yang mengejutkan itu. Tidak ada emosi di matanya, seolah-olah dia sedang melihat sepotong daging di talenan. Yesike menekan beberapa titik akupuntur pria itu secara berurutan, lalu menyuntikkan aliran energi internal ke dalam tubuhnya. Pendarahannya segera berhenti, dan wajah pucat pria itu akhirnya menunjukkan sedikit kehidupan. Bawa suntikan penghilang rasa sakitnya ke sini. Yesike mengambil obat penghilang rasa sakit yang diberikan seseorang dan segera menyuntikkannya ke tubuh pria itu. Huf, huf. Dengan suntikan obat itu, lelaki itu akhirnya bisa bernapas lega dan ekspresi lega tampak di wajahnya. Langkah selanjutnya adalah melihat efek amputasi. 10 menit kemudian. Saya baik-baik saja, terima kasih. Pria itu berkata dengan ringan. Suaranya terdengar lemah, dengan keringat dingin di dahinya dan wajahnya pucat. Anda dirasuki oleh roh kematian. Kami hanya bisa mengamputasi anggota tubuh Anda. Mohon dimengerti. Yesike menjelaskan. Meski sangat brutal, memotong betis seseorang, itu adalah satu-satunya solusi. Jika dia tidak melakukannya, nyawanya lah yang menjadi taruhannya. Sayang, tak ada yang bisa kulakukan. Mungkin ini sudah takdir. Setidaknya aku masih punya kehidupan. Pria itu berkata sambil tersenyum kecut setelah beberapa saat. Tampaknya dia merasa sulit menerima kenyataan ini. Setelah kita keluar, Istana Dunia Bawah akan menjamin keselamatanmu, kamu tidak perlu khawatir. Yesike melanjutkan.
Dia tahu bahwa bagi orang-orang di dunia bawah tanah, keselamatan adalah hal yang paling sulit dijamin. Jika Anda memotong kakinya, itu sama saja dengan menghancurkan setengah kemampuannya. Dengan cara ini, musuh-musuhnya pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Namun, dengan dukungan Istana Dunia Bawah, keselamatan akan sangat ditingkatkan. Setidaknya, tidak ada seorang pun yang berani menantang Istana Dunia Bawah secara terbuka. Terima kasih, Tuan Pluto. Kami sedang bersiap untuk masuk. Yesuke mengangguk sedikit dan secara pribadi membantu pria itu berdiri. Bab 448. Bagaimana, kamu baik-baik saja? Yesuke berjalan di depan Koga Kawako dan berkata dengan ringan. Tentu saja tidak apa-apa. Bagaimana mungkin jurusmu bisa menandingi ninjutsu Kogaku? Kawako mencibir dan memberi isyarat dengan kitetsu di tangannya. Jika nanti kamu menghadapi bahaya, jangan berteriak minta tolong. Yesuke berkata sambil tersenyum. Huff, kalau kau memang dirasuki roh kematian, aku pasti akan mengamputasi anggota tubuhmu. Chuanzi menunjukkan tatapan tegas, dan Yesuke merasa malu. Gadis ini serius. Semua orang masuk melalui gerbang. Yesuke berjalan di depan, memegang senter berkekuatan tinggi untuk penerangan. Dengan pengalaman sebelumnya, semua orang sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Jika saya tidak salah, ini seharusnya makam Raja Atlantis. Pada saat ini, suara jiwa pedang terdengar di kepalanya. Apa? Ini makam raja. Benar sekali. Menurut catatan kuno, ada seorang ahli mekanisme di Atlantis bernama Huli. Mekanisme yang ia rancang sangat rumit dan indah, dan keahliannya terkenal di Atlantis. Daohun berkata dengan tenang, jadi raja secara khusus memerintahkannya untuk membangun mausolem, dan mekanisme di dalamnya dirancang olehnya, jadi kamu harus berhati-hati. Saya tidak menyangka makam ini begitu misterius. Yesuke sedikit gugup. Senjata pada mekanisme ini memiliki energi kematian. Sekali terluka, hanya amputasi yang dapat menyelamatkan nyawa. Dan amputasi hanya dapat dilakukan bila anggota tubuh terluka. Jika tubuh bagian atas terluka, maka sejak zaman dahulu, semua kaisar takut akan perampokan makam. Wajar saja jika ada mekanisme. Bukankah kalian orang Tiongkok punya makam Qin Shi Huang? Tidak ada yang berani membukanya. Daohun menggoda. Para raja pendiri ini yang menganggap dirinya dewa, masing-masing menganggap dirinya tak terkalahkan dan telah menciptakan prestasi yang tak tertandingi. Mereka seenaknya menempatkan diri di atas para dewa dan diberi gelar putra surga, serta disembah oleh masyarakat. Faktanya, mereka hanya perlu tidur setinggi 6 kaki di malam hari dan makan tidak lebih dari 3 kali sehari. Apa bedanya mereka dengan orang biasa? Paling banter, makamnya hanya sedikit lebih besar. Yesuke juga sinis ketika dia masih kecil. Karena keluarganya tidak berada pada kondisi yang baik pada saat itu, dia sangat muak dengan orang-orang kelas atas yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Yesuke memberi isyarat, dan orang-orang di belakangnya segera berhenti. Suara apa itu? Dong, dong, dong. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar lagi. Hades, aku merasa ada sesuatu yang mendekati kita. Athena menggenggam erat pedang emasnya, siap bertempur. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang masih beraktivitas di dalam makam yang telah disegel selama ribuan tahun? Pada saat ini, suara gemuruh yang serak dan rendah terdengar di koridor yang sunyi, tetapi suara itu tampaknya bukan sebuah bahasa, melainkan sesuatu yang mirip dengan raungan binatang. Yesuke menggunakan senter untuk menerangi bagian depan, tetapi tidak ada apa-apa di depan. Mereka kini berada di persimpangan jalan dengan 4 jalan di depan, tetapi mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal. Semuanya, hati-hati. Tuan Pluto, aku. Pada saat ini, orang di belakangnya menjerit melengking sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat bayangan hitam besar melintas di sudut, lalu orang itu menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Athena berteriak. Aku tidak tahu. Baru saja bayangan hitam tiba-tiba lewat dan membawa si Yasun pergi. Kata laki-laki lain, yang merupakan teman laki-laki tadi. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan. Semua orang menoleh dan melihat binatang mengerikan setinggi 4 meter berdiri di depan mereka. Di wajahnya yang ganas dan mengerikan itu terdapat 5 mata berwarna merah darah dan mulut penuh taring yang tampak seperti gunungan pisau. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Athena bereaksi sangat cepat dan mengayunkan pedang emas di tangannya dengan penuh semangat.
Aliran energi pedang emas menebas langsung wajah binatang raksasa itu. Raungan, raungan. Binatang raksasa itu jelas tidak menyangka Athena akan menghunus pedangnya tanpa berkata apa-apa, dan ia pun terkejut. Akibatnya, luka dalam tergores di wajahnya dan darah kental berwarna hijau mengalir keluar. Binatang raksasa itu mengangkat kaki kanannya untuk menutupi lukanya. Tampaknya binatang itu sedang marah. Tinju pemecah udara. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Sekarang pertarungan telah dimulai, Yesike tidak perlu khawatir. Dia menggunakan kekuatan dalamnya dan melayangkan pukulan dahsyat yang menghancurkan udara tepat ke mata binatang raksasa itu. Api, api. Beberapa anggota tim di belakangnya mengeluarkan senjata mereka dan melepaskan tembakan. Binatang raksasa itu tiba-tiba membutakan tiga matanya dan menutupi wajahnya karena kesakitan. Ia mengayunkan cakar kirinya dengan kuat. Yesike tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan cakar tulang yang tajam langsung memotong anggota tim di belakangnya menjadi dua. Ah! Tiba-tiba, seseorang di belakangnya berteriak. Yesike berbalik dan melihat seekor binatang raksasa muncul di belakang tim. Ia mencengkeram anggota tim itu, menjulurkan mulutnya yang berdarah, dan menelannya ke dalam perutnya dalam sekali teguk. Chuanzi, Athena, serahkan yang di depan padamu. Aku akan mengurus yang di belakang. Yesike menghindar dan menendang wajah binatang raksasa itu, menyebabkannya mundur beberapa langkah. Sial, dagingnya tebal sekali. Yesike mengumpat dalam hati. Binatang raksasa berkulit tebal dan berdaging itu tampak diselimuti lapisan pelindung kulit, yang membuatnya tidak bisa dihancurkan. Yesike membidik mata binatang raksasa itu dan ingin memberikannya pukulan mematikan. Tuan Pluto, berhati-hatilah. Tiba-tiba, seorang anggota tim menerkam dan Yesike terdorong ke tanah secara tak terduga. Sebelum dia bisa berdiri, seekor binatang raksasa lain muncul dari lorong samping, mengulurkan cakar kanannya yang panjang dan tajam, dan dengan mudah menusuk tubuh anggota tim tersebut. Sebenarnya ada 3 binatang raksasa. Melihat celana panjangnya yang kosong, Yesike segera menyadari bahwa itu adalah pria kulit putih yang telah diamputasi sebelumnya, tetapi sekarang tubuhnya telah ditusuk oleh 3 cakar tajam dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tuan Pluto, terima kasih. Senyum muncul di wajah pria itu. Darah telah mewarnai dagunya menjadi merah, sangat kontras dengan wajahnya yang pucat. Meski sudah cacat, Yesike tidak menyerah padanya. Di dunia bawah tanah yang penuh penyiksaan dan penipuan ini, dia merasakan kehangatan. Tidak. Yesike mengulurkan tangannya, ingin menyelamatkannya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, binatang raksasa itu melambaikan tangannya dengan keras, melemparkan tubuhnya ke samping, dan membantingnya dengan keras ke dinding batu. Tinju udara yang menghancurkan. Gelombang kemarahan membuncah dalam hati Yesike. Dia mengedarkan tenaga dalamnya dan memusatkannya pada tangan kanannya. Satu-satunya kata yang tersisa di pikirannya adalah balas dendam. Rekan setimnya itu rela berkorban demi Yesike, artinya dia sudah menganggapnya sebagai saudara. Yesike ingin membalaskan dendam saudaranya. Ledakan. Tinju keras itu langsung mengenai muka binatang raksasa itu. Hanya dengan satu pukulan, ia benar-benar menembus wajahnya. Ah! Binatang raksasa itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebok, mengerang dan meraung kesakitan, tubuhnya masih terus berputar-putar. Bab 449. Untuk membunuhmu saat kau lemah, tinju Yesike bagaikan motor, menghantam wajah binatang itu tanpa henti. Setiap pukulan mengenai daging binatang itu, dan untuk sesaat binatang itu hampir mati. Di depan tim, Athena dan Chuanzi bekerja sama satu sama lain. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Athena melompat ke udara, berdiri di bahu binatang raksasa itu, dan menebas lehernya. Mengaum. Raksasa itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Jelaslah Athena benar-benar membuatnya kesal. Raksasa itu mengayunkan cakarnya, mencoba meraih Athena di bahunya, tetapi karena dorongannya sendiri, cakarnya tidak dapat mencapai kepalanya. Itu seperti seekor tikus yang memanjat kepala dinosaurus dan ingin memukulnya tetapi tidak dapat mencapainya. Behemoth itu hanya bisa menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan Athena. Mati kau, monster! Chuanzi memegang wakusa di tangannya dan bergegas menuju monster itu dengan satu langkah cepat. Dengan cepat ia menyeka leher monster itu, lalu darah kental berwarna hijau muncrat langsung keluar. Tubuh Chuanzi berkelebat, dan darah berceceran di tanah, menimbulkan suara mendesis. Darah monster itu sangat korosif. Ninjutsu, klon. Kawako membuat beberapa gerakan, dan tiba-tiba beberapa kepulan asap putih keluar dari tanah, dan lebih dari selusin klon Kawako tiba-tiba muncul di tempat. Pergi.
Chuanzi memberi perintah, dan para klon itu melancarkan serangan terhadap binatang raksasa itu dari segala arah. Setiap klon memegang seorang Witcher. Dalam sekejap mata, binatang raksasa itu dipenuhi dengan luka. Pergilah ke neraka, monster. Chuanzi memegang pedang hantu di tangannya, menghindari dua cakar tajam binatang raksasa itu, dan menusuk leher binatang raksasa itu. Kitetsu itu menusuk dalam-dalam ke leher binatang raksasa itu, bila pedangnya tertancap seluruhnya, tubuh binatang raksasa itu seketika kehilangan tenaga, dan langsung jatuh ke bawah. Chuanzi mencabut Kitetsu dengan kuat, dan bilahnya memancarkan cahaya ungu tua. Menurut Chuanzi, Kitetsu dirasuki oleh roh jahat yang dapat melahap jiwa makhluk hidup. Binatang-binatang raksasa itu seharusnya mati karena sifat ini. Dengan usaha bersama semua orang, hanya satu dari tiga binatang raksasa yang tersisa, dan yang tersisa juga dikepung oleh anggota ketiga tim. Ia sedang sekarat, lebih banyak bernapas keluar daripada masuk. Hades, ayo kita bunuh yang ini juga. Athena berkata pada Yesikai. Biarkan aku. Raungan, raungan. Binatang raksasa itu mundur beberapa langkah dan bersembunyi di sudut. Tampaknya ia memahami situasinya. Yesikai mengambil pisau panjang dari tanah. Ini adalah senjata orang kulit putih. Yesikai ingin membunuh monster itu dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendamnya. Mengaum. Yesikai mengambil langkah cepat, memegang pedang panjang di tangannya, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan menebas leher binatang raksasa itu. Pada saat yang sama, binatang raksasa itu mengangkat cakar kanannya untuk menghalangi. Desir. Cahaya putih menyala, pisau putih masuk, dan pisau hijau keluar. Cakar tajam binatang raksasa itu langsung terpotong. Sebelum ia sempat mengerang, lehernya terjatuh. Yesikai memotong binatang raksasa itu menjadi dua dengan tangan dan kepalanya. Yesikai berbalik dan melihat hanya ada 5 orang yang tertinggal di belakangnya. Kecuali Athena dan Chuanzi, hanya ada 3 orang yang tersisa di 3 tim. Hades, apakah kau punya cara untuk menghubungi orang-orang di tim 1 dan tim 2? Jumlah kita terlalu sedikit sekarang, dan akan berbahaya jika kita terus maju. Koga Kawako memandangi mayat-mayat yang berserakan di tanah dan merasa sedikit sedih. Meskipun mereka tidak saling mengenal sebelumnya, setidaknya pada hari ini, mereka adalah rekan satu tim. Yah, peralatan elektroniknya sekarang tidak berfungsi dengan baik. Kita harus keluar untuk mencobanya. Yesikai mengangguk. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara bergetar kembali terdengar di koridor gelap, seolah-olah ada makhluk lain yang mendekat. Suara apa itu? Athena bertanya. Yesikai memejamkan matanya dan diam-diam merasakan sumber suara itu. Suara getaran frekuensi tinggi menjadi lebih jelas dan keras. Suaranya sangat familiar. Yesikai tiba-tiba membuka matanya, pupil matanya mengecil, dan perasaan takut yang menyeramkan muncul dari benaknya. Yesikai tiba-tiba berbalik dan menyorotkan senter ke koridor di belakangnya. Semua orang terkesiap saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Belasan binatang raksasa perlahan berjalan ke arah mereka, dengan 5 mata berwarna merah darah yang memancarkan cahaya merah tua di tengah kegelapan. Tiba-tiba binatang raksasa itu berhenti dan kedua belah pihak berada dalam jalan buntu di sini. Hades, apa yang harus kita lakukan sekarang? Athena berkata lembut. 3 binatang raksasa tadi sudah cukup untuk mengalahkan mereka, dan sekarang ada lebih dari selusin lagi. Yesikai tidak yakin dia bisa mengalahkan mereka. Saya tidak akan bergerak kecuali musuh bergerak. Wajah Yesikai tampak serius. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Kalau dia panik saat ini, seluruh tim akan hancur. Melihat binatang raksasa di depannya tidak bergerak untuk waktu yang lama, Yesikai akhirnya menghela napas lega. Semuanya, mundurlah perlahan dan bersikaplah lembut. Yesikai memberi instruksi kepada orang-orang di belakangnya. Semua orang menahan napas dan bergerak perlahan ke belakang. Mengaum. Pada saat ini, binatang raksasa yang memimpin tiba-tiba meraung, dan suaranya bergema di lorong, yang menakutkan, tetapi Yesikai memiliki firasat buruk dalam benaknya. Tiba-tiba, seolah-olah telah menerima suatu instruksi, binatang-binatang raksasa itu tiba-tiba berlari ke depan dan menyerbu ke arah kerumunan. Semuanya, cepat mundur. Yesikai memegang pedang panjang. Dia ingin tetap tinggal di belakang untuk melindungi bagian belakang. Orang-orang dari tim ketiga tiba-tiba berlari mundur, tetapi karena perbedaan ukuran, binatang raksasa itu jelas jauh lebih cepat dan menyusulnya dalam sekejap mata. Aku akan melindungi bagian belakangmu, kalian mundur melalui jalan yang sama saat datang. Yesikai mengayunkan pedang panjangnya dan menyerang langsung binatang raksasa di depannya.
Retakan. Kekuatan tebasan yang besar dan tenaga kinetik binatang raksasa yang berpadu memungkinkan Ye Shikai dengan mudah memenggal kepala binatang raksasa tersebut. Namun sebelum dia bisa merasa senang, seekor binatang raksasa di sampingnya mengulurkan cakarnya yang tajam dan menusuk ke arah Ye Shikai. Cakar yang sangat tajam dapat dengan mudah menusuk tubuh seseorang dan kemudian memotong-motongnya. Ye Shikai tidak berani ceroboh. Dia berguling ke kiri untuk menghindari cakar yang mematikan itu, lalu berdiri dan menebas leher binatang raksasa itu dengan punggung tangannya. Hades, hati-hati. Pada saat ini, suara Athena sampai ke telinga Ye Shikai, diikuti oleh kilatan cahaya kemasan. Hampir pada saat yang sama, sebuah cakar tajam terbang melewatinya. Athena mengepalkan pedang emas raksasa dan memotong cakar tajam seekor binatang raksasa. Ada binatang raksasa lain di sebelah kanan, hati-hati. Cahaya ungu tua menyambar, diikuti suara binatang raksasa jatuh ke tanah. Koga Kawako berdiri di sisi kanan Ye Shikai, memegang wando di tangannya. Darah hijau tua masih mengalir dari leher binatang raksasa yang jatuh itu. Kalian berdua mencoba bunuh diri. Kenapa kalian malah kabur sekarang? Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kau tunanganku, tentu saja aku harus melindungimu. Lagi pula, jika kau kabur begitu saja, di mana gelar Valkyrie-ku akan bertahan? Athena tersenyum tipis. Ye Shikai merasa malu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Athena adalah orang pertama yang mengatakan ingin melindunginya. Dia benar-benar tomboy. Jangan salah paham, aku hanya ingin harta karun di dalamnya, dan omong-omong. Aku akan membalas budi padamu. Dibandingkan dengan Athena, Koga Kawaiko tampak sedikit dingin. Bab 450. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita harus segera pergi dari sini. Ye Shikai memegang pisau panjang di tangannya, matanya setajam obor, menatap binatang raksasa di depannya. Kita tidak bisa mundur. Satu-satunya jalan keluar telah diblokir oleh mereka. Athena menunjuk ke pintu keluar. Ketiga binatang raksasa itu menghalangi jalan dengan tubuh mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah Chuanzi tampak serius. Dia menghadapi binatang raksasa di depannya dan tidak berani bernapas. Ye Shikai melihat ke arah jalan di pinggir dan memutuskan untuk mengambil risiko saat ini. Kalian masuk ke mausolem dari jalan samping, makin cepat makin baik, dan aku akan menahan mereka di sini. Ye Shikai membuat keputusan saat itu juga. Tidak, aku di sini bersamamu. Jumlah mereka terlalu banyak dan kau tidak sebanding dengan mereka. Athena menolak untuk setuju. Di matanya, Ye Shikai sudah menjadi tunangan yang ditunjuknya. Jika dia meninggal, Athena harus menjadi janda. Wanita bodoh, sekarang bukan saatnya bermain-main dengan kasih sayang, pergilah dari sini. Ye Shikai mengumpat dengan keras. Bukan hanya Athena yang tercengang oleh keterkejutan itu, bahkan binatang raksasa di seberangnya pun ketakutan dan mundur selangkah, sambil mengira bahwa manusia di hadapan mereka akan menggunakan suatu jurus dahsyat. Anda, mengapa kamu tidak pergi? Ye Shikai terus mengutuk. Athena, ayo pergi, kata Chuanzi dari samping. Athena menggertakkan giginya dan akhirnya pergi bersama Chuanzi dari samping. Terus terang, Ye Shikai tidak tahu di mana jalan itu berakhir. Mungkin itu jalan untuk melarikan diri atau mungkin jalan menuju makam berikutnya. Dia tidak bisa yakin. Dalam situasi ini, ia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye Shikai mengaktifkan saraf dalam untuk memberikan jaminan kekuatan internal untuk aktivasi keterampilan sihir utama. Tiba-tiba, lebih dari 20 klon muncul di tempat itu, semuanya mengelilingi bagian belakang kelompok binatang raksasa. Raungan, raungan. Melihat hal itu, makhluk-makhluk raksasa itu menoleh satu persatu. Menghadapi begitu banyak klon, bahkan binatang raksasa kekar pun mulai panik. Mungkin mereka belum pernah melihat klon sebanyak itu. Tinju pemecah udara. Semua klon menyerang pada saat yang sama, dan kelompok binatang raksasa itu tiba-tiba menjadi kacau. Ye Shikai mengeluarkan bom asap dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Di antara 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Ye Shikai tahu bahwa klon dan asap ini pasti tidak akan mampu menghentikan binatang raksasa itu terlalu lama. Sekarang dia harus segera meninggalkan tempat hantu ini dan berlari melalui lorong samping. Ye Shikai harus bisa mengejar kedua wanita di depan. Raungan, raungan. Raungan binatang-binatang raksasa bergema di dalam. Ye Shikai tahu bahwa binatang-binatang raksasa ini telah menerobos batasan klonnya. Dia merasa sedikit gugup dan langkahnya bertambah cepat. Tiba-tiba,
Ye berhenti tiba-tiba dan menatap kosong ke depan, bertanya-tanya mengapa lorong di depannya berubah menjadi dinding batu. Jalan buntu. Murid Ye menyusut. Mungkinkah kali ini benar-benar tidak ada pintu menuju neraka? Tapi di mana Athena dan Chuanzi? Bukankah seharusnya mereka juga berlari ke arah ini? Jika ini jalan buntu, mengapa mereka pergi sekarang? Ledakan, ledakan. Suara getaran rendah terdengar lagi dari tanah. Ye menyadari bahwa binatang buas raksasa sedang mengejarnya. Untuk sesaat, ketegangan dan ketakutan memenuhi hatinya. Dia membuka matanya, tak bisa berkata apa-apa. Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, Ye sepertinya teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan. Selama dia tidak terlihat, dia seharusnya bisa mencari lebih banyak lagi binatang raksasa ini. Tepat saat Ye hendak mengedarkan energi internalnya, dinding batu di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan suara bergetar. Ye tiba-tiba berbalik dan melihat sebuah pintu kecil terlihat di dinding batu yang keras. Mungkinkah Athena dan yang lainnya? Kepala seorang wanita muncul dari pintu kecil, dan Ye terkejut. Wanita ini bukan Athena, dia juga bukan Koga Kawako, dan dia mungkin bahkan bukan dari dunia bawah. Dia adalah seorang wanita yang belum pernah dilihat Ye sebelumnya. Cepat masuk. Wanita itu berkata lembut dan melambai ke Ye. Oh, baiklah. Ye tiba-tiba bereaksi dan menyadari bahwa orang ini ada di sini untuk menyelamatkannya. Dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung menyelinap ke pintu kecil itu. Pada saat yang sama, binatang raksasa yang mengejarnya dari belakang juga melihat pemandangan ini dan segera bergegas menuju gerbang batu. Tutup pintunya cepat. Ye berteriak kaget lalu melemparkan pisau panjang itu dengan keras ke arah binatang raksasa itu, menusukkannya tepat ke matanya. Ketika binatang raksasa itu mencapai gerbang batu pada saat-saat terakhir, gerbang batu itu tertutup dengan suara ledakan, menghalangi binatang raksasa itu keluar. Ye lalu menghela napas lega. Sungguh tidak mudah untuk lolos dari kematian. Kamu baik-baik saja. Pada saat ini, wanita itu berkata dengan lemah, dan Ye menyadari bahwa wanita inilah yang menyelamatkannya. Saya baik-baik saja, terima kasih, kalau tidak saya pasti sudah mati. Ye mengucapkan terima kasih sambil terengah-engah. Wanita itu terlihat sangat lemah, tipe wanita yang lemah lembut, tetapi dilihat dari penampilannya, dia seharusnya adalah wanita Eropa. Pakaiannya berlumuran darah dan tampaknya dia terluka. Tidak masalah. Gadis, siapa namamu? Setelah tenang, Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Namaku Sally. Wanita itu mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Sally. Ngomong-ngomong, aku punya 2 teman wanita. Apa kau pernah melihat mereka? Ye teringat bahwa Athena dan Chuanzi hilang, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Tidak, tapi lorong-lorong di mausolem ini rumit dan mungkin saja terpisah. Sally berkata dengan ringan. Ngomong-ngomong, apakah kamu ke sini juga untuk mencari harta karun? Ya, reruntuhan Atlantis telah terbongkar, jadi aku datang ke sini untuk berpetualang, berharap menemukan beberapa harta karun. Kamu sendirian. Kenapa ada darah di bajumu? Saat keduanya berjalan, Ye mulai mengajukan pertanyaan. Semua temanku terbunuh oleh monster raksasa itu, dan aku pun lolos dari kematian. Sally jelas-jelas sedih saat mengatakan ini. Tidak ada seorang pun yang akan senang jika rekan satu timnya meninggal secara tragis. Hal yang sama berlaku untuk Ye. Orang-orang di tim 3 tewas atau terluka, dan tidak diketahui bagaimana situasi untuk tim 1 dan tim 2. Maafkan aku karena membuatmu sedih. Ye berkata dengan nada meminta maaf, dan sepertinya dia telah mengungkap bekas luka Sally. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Jika kita menghadapi bahaya, kita akan memiliki teman. Baiklah, tapi aku ingin tahu namamu dulu. Ada sedikit keraguan di mata Sally, tetapi dia akhirnya mengangguk. Dia masih tampak waspada. Bagaimanapun, Ye hanyalah orang asing. Meskipun Sally baru saja menyelamatkannya, membalas kebaikan dengan permusuhan adalah hal biasa di dunia bawah tanah. Kau bisa memanggilku Hades. Ye mengangguk. Tahukah kamu apa saja binatang raksasa di luar sana? Mereka seharusnya menjadi penjaga makam ini. Mereka melindungi makam ini dan mencegahnya dimasuki oleh orang luar. Bersambung.